bikin film bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, tapi kayak nyawa kita tuh sampai saat ini tuh masih dilihatnya secara harian, itu kan kayak berat sih. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri, dan untuk episode podcast kali ini gua kedatangan seseorang wanita. Dia ini dikenal sebagai seorang produser film dan juga head dari IDN Pictures. Mungkin buat kalian yang juga penikmat film Indonesia mungkin mengenal juga suaminya Fajar Nugros. Susanti Dewi, apa kabar Santi? Hai Andri, baik-baik, thank you banget udah ngundang ke podcast lo. Iya, sama-sama loh. Santi sudah bersedia nih untuk ngobrol-ngobrol di Talk Podcast. Nah, kemarin kan gue sempat kontak Santi nih ya, gue pengen ngajak ngobrol sama dia nih tentang, gue penasaran sama profesi dia sebagai seorang produser film. Nah, produser film itu kan setahu gue, itu kan orang yang biasanya tuh ngemodalin kalau ada sebuah film akan diproduksi ya. Nah, berarti kan harusnya dia yang punya duit banyak nih. Orang kaya dong yang punya modal banyak. Kaya Nah, dong gue, amin. nah, coba itu kan cerita dari orang-orang kan. Mitosnya begitu. Nah, gue pengen tahu nih apakah memang seperti itu atau enggak. Sama ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang industri film di Indonesia. Nah, tapi sebelum gue masuk ke situ nih, gue penasaran sama lu nih. Lu memang dari awal memang bercita-cita pengen nyemplung ke dunia film kah atau gimana sih? Karena yang gue tahu setelah gue coba research tentang diri lu, lu ini sebenarnya kuliah pun lulusannya nggak ada hubungan sama film ya. Lu sastra Iya, Perancis. ya. Itu gimana Jadi bisa nyemplung ke film? ya menarik ya. Kalau gue tuh bukan tipe, mungkin banyak orang yang kayak dari kecil udah tahu gitu mau jadi apa. Oh, gue mau jadi pilot, mau jadi presiden, mau jadi dokter gitu. Nah, kalau gue tuh waktu zaman gue remaja gitu, gue kayak nggak tahu sih gue mau jadi apa. Oke. Nggak kepikiran gitu. Nah, gue tuh tipe yang pada saat itu tuh kayak ya jalanin aja kemana perjalanan hidup gue membawa gitu. Nah, dulu itu sebenarnya gue pertama kali masuk ke dunia lingkup film itu sebenarnya awalnya gue bukan menjadi produser, tapi gue menjadi tim BD, tim business development di salah satu PH media gitu. Nah, itu pertama kali karena gue di apa ya, di headhunt lah, kayak di sebelumnya gue nggak kerja gue kerja di airlines, gue dulu PR airlines, lalu karena gue pernah beberapa tahun sebelumnya apa ya, terkoneksi dengan salah satu direktur di MNC, dulu gue di MNC Pictures. Waktu itu Pak Daniel Hartono, dia itu direktur marketingnya RCTI, yang pada saat itu beliau mau dipromot menjadi dipromot menjadi dua tanggung jawab. Satu menjadi dirutnya Global TV dan satu lagi menjadi dirutnya MNC Pictures. Nah, karena gue pernah meeting sama Pak Daniel itu 1,5 tahun sebelumnya, terus beliau nelpon gue waktu itu, kan masih ingat nggak saya Daniel gini, ketemuan yuk, ngobrol. Ketemuan, oh ternyata dikasih tahu lah bahwa Pak Daniel mau ada tanggung jawab baru, which is bukan lagi di RCTI, masih di MNC Group, tapi untuk Global TV, menjadi dirut Global TV dan merangkap juga menjadi dirut MNC Pictures gitu. Nah, dan itu lucu juga sih. Dan pada saat Pak Daniel akan pindah ke Global TV, berarti kan beliau menggantikan dirut sebelumnya kan. Nah, waktu itu gue meeting bertiga, jadi sama Pak Daniel, sama dirut lamanya, sama gue gitu. Nah, dirut lama ini juga waktu itu kayaknya juga lagi set up tim untuk TV juga gitu, tapi aku lupa gitu. Tapi aku ditawarin lah, kamu mau yang mana kan, dia lagi itu. Nah, pertama aku pikir, aduh apa ya, gue coba deh di PH gitu, tanpa ada ekspektasi apapun. Gue tuh
penyuka film, penonton film, tapi gue kayak di titik itu nggak kepikiran dunia di belakang pembuatannya. Jadi gue cuma penikmat aja. Oh ya udah, lo mau apa, dia bilang gitu. Jadi pitch-nya Pak Daniel ini asik banget lah zaman dulu itu. Ya karena kalau saya sudah suka sama orang, saya akan tanya kamu interest-nya apa, dan nanti saya akan arahkan kamu ke sana. Aku bilang, oh ya saya sih nggak tahu ya Pak, cuman karena saya suka ketemu orang, saya suka ngobrol, ya mungkin di jualan kali. Karena nggak punya bayangan kayak tim produksi dan lain sebagainya. Akhirnya gue masuk di situ menjadi tim business development. Pada saat gue masuk di sana, ya gue menjalankan tugas gue, tapi at the same time kan gue terpapar pekerjaan full timnya sebuah perusahaan film kan. Oh di situ ada tim produksi, ada produser, ada kreatif dan lain sebagainya. Dan gue mendapatkan akses untuk melihat proses pembuatan film tersebut di sana. Pada saat itu tuh dulu tuh film ada Hari untuk Amanda, filmnya Angga Sasongko, waktu itu kerja sama-sama MNC Pictures, dan juga filmnya Awi Suryadi tuh, Asmara Dua Diana. Nah di situ gue mendapatkan akses kayak masuk ruang editing, ngeliat mereka meeting produksi dan lain sebagainya. Nah di situ gue bener-bener kayak baru pertama kali, oh kayak gini ya, bikin film ada proses ya di belakangnya dan lain sebagainya. Dan somehow entah kenapa gue tuh kayak terkena magicnya aja gitu, kayak gue ngeliat bagaimana jadi ternyata pada saat gue nonton film yang gue bisa nangis, gue bisa ketawa, ternyata ada banyak proses di belakangnya ya, proses pembuatannya itu. Nah akhirnya entah gue lupa ya, pokoknya gue kayak langsung tertarik aja, dan gue langsung sampaikan waktu itu. Mungkin setelah beberapa lama gue kerja di sana, nggak lama kok, beberapa bulan, dan gue sampaikan kayaknya saya mau jadi produser deh, saya tertarik. Gitu. Ya udah, lalu pada saat itu head gue pada saat itu akhirnya dia memberikan gue akses, karena kayaknya dia juga mengapresiat ya gue menyampaikan ketertarikan gue, and then gue diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi itu sih pertama kali gue terpapar ya dunia filmmaking, dan khususnya di situ juga gue ingat gue pengen jadi produser gitu. Karena pada saat di masa itu, pada saat MNC sedang membuat film, tepatnya ada Asmara Dua Diana, itu salah satu produsernya itu adalah Mas Erwin Arnada. Erwin Arnada itu salah satu produser senior kita lah ya, produsernya Jelangkung dan lain sebagainya gitu. Nah aku dulu tuh look up banget sih sama Mas Erwin, keren banget ya, kerjanya kayak gini ya produser. Jadi ya karena melihat orang-orang itu, akhirnya gue kayak makin ajak lagi kalau gue mau jadi produser gitu. Ya udah, terus akhirnya gue menyelesaikan pekerjaan gue di MNC beberapa tahun waktu itu, dan akhirnya gue sama Fajar Nugros sekitar tahun apa ya, 2011 atau 2012 gitu, kita coba buka PH kita kecil-kecilan, di mana tugas gue menjadi sebagai produser dan dia sebagai sutradaranya. Oke. Sebelumnya gini nih, lu kan tadi kan kuliah sastra Prancis, ya kan, pernah kerja di airlines, lalu lu sebenarnya masuk ke dunia perfilman pun itu kan juga sebagai seorang ini ya, head of business development, sales lah ya. How did you convince them kalau gue mau dong nyemplung ke proses produksi sebagai seorang produser? Karena kan biar gimana pun lu nggak punya background-nya, lu nggak punya ilmunya kan, ya. Ngelihat oke lah, kita kalau ngelihat sesuatu pun juga pengen lah, bisa pengen ikutan kan, tapi kan balik lagi kalau nggak ada skilling, nggak ada pengalamannya, nggak ada knowledge-nya kan kadang-kadang susah kan untuk meyakinkan, apalagi kalau MNC Pictures kan juga bukan inilah ya, production house yang kecil-kecilan, itu kan levelnya udah nasional lah ya, siapa sih yang nggak tahu MNC Pictures di Indonesia gitu. Ya pada saat itu kalau di MNC sih gue memang
lebih belajar ya, lebih banyak belajar, belajar awal banget gitu. Gue melihat kayak begini proses produksi dan lain sebagainya. Tapi memang learning curve gue paling besar itu adalah di saat dimana gue dan Fajar mendirikan Demi Istri Production itu. Jadi kita jadi banyak bekerja sama dengan produser-produser senior yang ada di Indonesia. Salah satu orang yang aku anggap sebagai mentor tuh Pak Chan Parwes Serpia dari Star Vision, karena kita lumayan banyak bekerja sama Pak Parwes dalam membuat film-film Star Vision. Nah di situ sih gue lebih banyak belajar lagi tentang kalau gue menyebutnya kayak producership gitu loh. Jadi bagaimana seorang produser melihat membuat sebuah project di setiap fasenya seperti itu. Jadi gue tuh benar-benar dari bawah sih, Indri. Jadi gue kayak mulai dari mengelola film dengan skala yang kecil, sangat kecil, menengah, sampai yang menurut gue lumayan besar gitu ya. Jadi ya pada masa-masa itu ya kita berapapun diberikan budgetnya ya kita harus menjalankan dengan dana yang ada, dan itu adalah salah satu pelajaran yang sangat penting ya menurut gue gitu. Kayak gitu. Dan dengan banyaknya bekerja sama Pak Parwes juga gue jadi melihat bagaimana seorang produser misalkan di tahap pengembangan cerita apa yang harus dilakukan, hal-hal apa saja, lalu di saat produksi seperti apa, lalu pada saat film sudah masuk ke pasca produksi, di editing, di pembuatan proses pembuatan lagu, pembuatan musik dan lain sebagainya, apa sih yang kita lihat kayak gitu sih, sampai bagaimana produser menata rencana promo, marketing dan lain sebagainya. Oke. Kayak gitu. Nah, lu bikin production house sendiri namanya Demi Istri Production. Kenapa namanya Demi Istri? Itu tuh kayak, itu bukan gue sih sebenarnya yang ngasih nama. Itu Fajar. Jadi juga kayak mungkin juga kita bikin Demi Istri itu juga bukan kayak yang kalau orang biasanya bikin perusahaan, mereka cari capital, ya kan? Lalu sudah ada capital, mereka start organization, and then mereka look for the project gitu. Kalau kita dulu tuh agak the other way around. Jadi utamanya Fajar mendapatkan kepercayaan dari produser-produser untuk membuat film. Jadi kita yang memanage-nya gitu. Jadi sangat butik, sangat kecil gitu, tapi alhamdulillah dulu lumayan banyak film yang dibuat, meaning jadi juga banyak sekali pelajaran yang bisa gue ambil sih dari masing-masing film yang dibuat. Oke, gue pengen nyemplung lebih dalam tentang ini loh ya. Tadi kan lu sudah sempat mention juga, tapi gue pengen tahu lebih dalam lagi tentang day to day kalau produser itu. Kalau misalnya ketika ada project film nih, itu sebenarnya kalau mau bikin project film itu awalnya dari produser dulu atau sutradara dulu atau gimana sih sebenarnya awalnya tuh starting point itu dari mana sih? Starting point dari pembuatan film kan itu pasti dari ide cerita kan. Nah, ide cerita itu bisa dari siapa aja sih. Bisa jadi produser yang punya ide cerita, lalu mencari partner penulis, atau bisa juga dari sutradara punya ide cerita dan datang ke produser. Bisa juga dari seorang penulis punya ide cerita datang ke produser. Itu bisa aja sih, bisa dari mana aja. Ide itu datang bisa dari mana saja. Ya begitu. Terus nanti kalau misalkan let's say kalau kita sudah ada cerita gitu ya, tugasnya produser itu adalah jadi gini, mungkin gue langsung jump in ke yang tadi pertanyaan lo, apakah seorang produser itu harus orang yang punya uang? Enggak sih. Produser itu bukan seseorang yang harus punya capital gitu. Tapi tugasnya produser adalah salah satunya memang mencari dana tersebut, dan utamanya adalah mengelola dana pembuatan tersebut
dari awal sampai akhir, sampai menjadi sebuah film, sampai menjadi sebuah produk dengan semua commercial meaning yang ada di dalamnya. Oke. Jadi nggak necessarily kayak lo harus punya uang untuk lo bisa jadi produser, sama seperti orang yang punya uang lantas itu produser, enggak juga gitu. Oke. Berarti misalnya itu pun di langkah awal tadi lu bilang, berarti kan lu juga ini dong, lu bakal pitching juga dong ke, ya mungkin kita bisa bilang potensial investor lah yang mau memang taruh modal buat produksi film ini nih. Nah, berarti kalau di Indonesia, balik lagi ke siapa nih kalau lu mau nyari orang-orang yang lu menurut lu ini potensial investor nih, orang-orang yang bakal taruh duit di sini. Kan orang kaya di Indonesia banyak lah ya, tapi kan nggak semuanya pasti mau taruh duit di film dong. Karena kita belum ada kayak sebuah platform atau wahana yang memang mengkhususkan perusahaannya untuk memfinance sebuah film gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kita biasanya ke para produser film yang sudah ada, bisa kita ajak, bisa kita pitch ke sana, ataupun kita bisa mencari private investor kan, seperti saya bilang, orang-orang yang berpotensi menjadi investor di film tersebut. Gitu. Oke, berarti dan kita harus nyari satu-satu. Iya sih, dan belum tentu pasti langsung tembus kan untuk ininya kan. Yes, betul. Tapi gini loh, bagaimana meyakinkan orang-orang ini, ya kalau misalnya dia produser juga, it's okay lah. Tapi kan kalau misalnya private investor itu kan berarti kan bisa dari berbagai macam background kan ya, yang bisa jadi mungkin dia pun tahu banget tentang industri film Indonesia pun mungkin juga nggak yang gimana-gimana ya. Tapi gimana caranya convince mereka supaya mereka mau invest, taruh duitnya di produksi film ini, sedangkan ya sorry itu sih ya, waktu itu kita juga sempat ngobrol kan, industri film di Indonesia sendiri pun sebenarnya kan dibilang udah mature pun juga belum gitu. Ya kalau misalnya, contoh dah, lu pitching ke gue taruh duit misalnya let's say 10M, gue 10M gue tuh gue juga deg-degan dong gue taruh 10M ini kemungkinan bisa kalau tembus, kalau berhasil ya, kalau di Indonesia biasanya kan 1 juta penonton ke atas, wah gue bisa profit lah. Tapi kalau ternyata jeblok, 10M gue udah hilang gitu aja kan. Nah terus gimana untuk convince mereka gitu loh? Ya tentunya itu memang kalau dari perjalanan gue itu memang sebuah proses yang kita harus earn sih. Tapi ada juga misalkan kita melihat beberapa teman-teman mungkin yang kita melihat secara portofolio juga mungkin belum banyak, tapi mereka mendapatkan orang yang percaya pada mereka ya, which is itu blessing buat mereka. Tapi pada dasarnya ya benar yang lo bilang, kita harus convince mereka. At least mereka harus trust bukan hanya kepada kita secara investasi, tapi ada beberapa hal sih. Misalkan mereka trust to the story dalam arti mereka suka ceritanya atau apa, and then dari pengalaman gue mungkin juga orang yang mereka penyuka film gitu. Jadi udah ada interest at least di situ. Lalu ya orang-orang yang memang mereka punya belief gitu di industri film, tapi mereka juga tahu bahwa ini sedang sangat baru mau growing gitu. Jadi ya mereka mau put their trust on it gitu. Jadi ya memang nggak ada menurut gue tidak ada kitab atau tidak ada hitungan pastinya gitu ya. Itu memang lo harus approach one by one. Dalam nyari partner juga yang paling penting adalah bagaimana chemistry lo, apakah visi lo ketemu dan lain sebagainya gitu. Jadi ya memang panjang sih prosesnya. Kayak gitu. Ya berarti satu kali produksi film itu lu bakal memanage berapa orang itu tuh biasanya? Ya tergantung lagi, itu dia kalau gue bilang. Kalau di film itu menurut gue nggak bisa kita kayak, gue paling bingung nih kalau misalnya orang ke gue, San, bikin film berapa? Bikin film berapa? Ya pasti pertanyaannya bikin film apa? Ya kan? Ceritanya apa? Gitu. Karena kan gini, membuat film itu kan sebenarnya adalah
kita menghidupkan sebuah cerita, dalam konteks ini adalah sebuah kreatif, ya kan, yang dalam mewujudkan cerita kreatif ini menjadi sebuah film dibutuhkan proses-proses teknis di dalamnya, gitu ya. Begitu juga proses-proses kreatif. Nah, somehow produser harus bisa mengkuantify unsur kreatif ini menjadi sebuah production, gitu. Sesuatu yang bisa di-measure, gitu. Jadi kalau ditanya berapa bikin film berapa, ya tergantung filmnya apa. Lalu juga kalau kita, karena tergantung filmnya apa, dengan menjawab pertanyaan lo berapa orang yang akan bekerja dalam sebuah film, ya itu juga tergantung kebutuhan ceritanya, gitu. Gue pernah di dalam sebuah film yang misalkan yang bekerja di onset gitu ya, dulu ada yang cuma kayak 75, mungkin ada yang 90, tapi rata-rata misalkan 100 berapa gitu. Tapi terakhir kemarin gue bikin film Balada Si Roy atau nggak Stimulat, ya itu kita udah ngomongin kru tuh 200 lebih gitu. Jadi sangat tergantung dengan kebutuhan cerita sih. Kebutuhan teknis yang mau dicapai gitu. Kalau udah sampai 200 orang lebih gitu, gila lu pusing juga ya. Ya. Oh ya pusing, gue pengalaman gue tahun lalu masih termasuk awal-awal pandemi kan, tahun 2021 kemarin kita syuting film pertama IDN Pictures, itu film Balada Si Roy. Itu kita syuting masih di masa-masa pandemi yang sangat tidak pasti, yang kita masih bingung gitu kan. IDN Pictures syuting itu krunya saja 275 orang dengan pemain dan ekstra setiap hari yang lumayan banyak, dan kita harus pindah 4 kota tuh. Pokoknya seingat gue kayaknya produksi ngasih makan orang per hari tuh antara 350 sampai 400 orang lah. Gitu. Jadi gila, dan itu di masa pandemi sih lumayan pusing sih, pusing. Iya, karena apalagi lu produser kan, lu harus ngitungin dong per hari itu keluar berapa kan, itu udah harus budgetnya harus ketat kan. Ya. Yang jadi produser itu juga ada beberapa tipe produser kan. Sama produser itu adalah bisa dibilang kalau di sebuah project film ya produser yang nge-lead ya the whole project gitu ya. The whole project. Ada juga executive producer, mostly biasanya orang-orang yang invest dananya di sebuah produksi film. Lalu ada juga line producer. Line producer itu adalah produser yang bertanggung jawab atas day-to-day production-nya, gitu. Jadi dia yang akan menghitung secara detail dan lain sebagainya, gitu sih. Iya. Berarti memang udah udah ada posnya masing-masing ya? Ada pos masing-masing. Produser utama itu memang secara skop pekerjaan itu berurusan dengan kreatif dan juga production. Nah, tapi gue sering lihat ya, kadang-kadang ada sutradara juga sekaligus produser tuh. Nah, itu berarti dia ngerjainnya gimana tuh? Karena gini, kalau gue ngedengar dari cerita lo ya, jadi produsernya udah ribet. Apalagi lo harus memanage ratusan orang ya, tapi balik lagi tergantung budget film yang mau dikeluarkan kan. Nah, udah harus manage seperti itu, produksi berarti dari A sampai Z, terus lu juga harus memproduksi filmnya juga, which is kan dia kan yang nge-lead produksi filmnya kan, sampai itu film jadi kan. Nah, orang-orangnya seperti ini nih, I don't know ya, tapi itu kan bakal gila banget kerjaannya ya. Tapi di Indonesia ada nggak sih yang kayak gitu? Ada dong, ada kan? Oke. Itu menurutku ya orang-orang yang sangat smart ya, gitu. Karena untuk menjalankan sebuah tanggung jawab sutradara sendiri aja itu udah sangat besar dan sangat memusingkan. Untuk mengerjakan satu tanggung jawab produser juga sudah sangat besar dan memusingkan. Nah, kalau harus mengerjakan keduanya sih, it takes a lot of work sih menurut gue, dan menurut gue tidak semua orang bisa ataupun mampu ya melakukan. Tapi ada kan banyak juga teman-teman yang melakukan itu. Nah, dan gue salut sih. Lu sendiri nggak mau coba tuh jadi sutradara iya, produser iya?
Kayaknya untuk sekarang enggak ya. Fajar pun juga kalau gue tanya, enggak, gue nggak mampu deh, Mas. Gue mikirin cerita aja, gitu sih. Iya, gila ribet sekali itu ya. Nah tapi gini, lu ada nggak pengalaman yang, ya kan tadi kan memanage ratusan orang itu kan nggak gampang ya. Tapi ada nggak sih pengalaman yang nggak menyenangkan selama lu menjadi produser dan sampai akhirnya lu membekas banget lah di lu lah. Tentunya banyak lah, Dri. Tentunya banyak. Tentunya sebelum sekarang gue udah mau 2 tahun ya IDN Pictures berdiri. Sebelum IDN Pictures itu kan kita hampir 8 tahun ya kayaknya ya. Apa berapa tahun itu kita di Demi Istri ya. Inilah, roller coaster lah pasti. Kalau ditanya suka duka, wow ya banyak banget. Mau yang kayak apa? Pasti kayaknya rasanya sih kita sudah ngalamin. Apa nih yang paling rasanya sudah ngalamin. yang paling inilah yang paling mungkin bikin lu deg-degan atau yang bikin lu sepaneng lah, mungkin deg-degan kali ya, wah ini duit lah misalnya, ada nggak, pernah nggak lu nggak, wah ada kayaknya budgetnya ini nih bakal over budget nih atau nggak cukup nih? Itu pernah juga, banyak hal ya. Pasti yang bikin deg-degan adalah apabila kita tahu rencana kita tidak akan berjalan seperti yang kita rencanakan. Karena gue percaya misalkan ini sebagai produser kan salah satu hal yang paling poin adalah visinya. Visinya apa ya dalam membuat project film itu sendiri gitu. Dimana di dalamnya kan kalau kita turunkan menjadi beberapa plan gitu kan. Nah apabila gue selalu gue selalu sangat ketat gitu ya dalam membuat planning karena agar supaya, karena gue percaya begini, if we fail to plan, then we are planning to fail gitu. Jadi seringkali kalau misalkan kita sudah membuat plan, lalu kita bisa melihat bahwa akan ada potensi isu di depan yang bisa impact to the whole production, ya of course itu membuat kita deg-degan. Itu sangat membuat gue deg-degan. Kenapa? Karena kalau kita udah produksi film gitu, apa ya, istilahnya tuh kayak argo tuh udah jalan gitu. Semua pengeluaran pada saat kita sudah kick off production, semua operasional, semua budget, semua apa itu kan berjalan terus. Nah kalau misalkan ada yang timingnya misalkan tidak sesuai, ini akan impact kemana? Ke syuting telat kah? Ke apa ya? Itu kan kita sudah kayak di salvationing snowball-nya, gitu, efek snowball-nya. Jadi biasanya itu sih yang bikin deg-degan. Karena tentunya juga tidak ada yang pasti ya di dunia ini, gitu. Tapi apa ya? Kita maksudnya gini, agar aku selalu berharap agar plan kita itu tidak berubahnya tuh terlalu jauh dari plan, karena kalau terlalu jauh dari plan, then meaning we're not planning it well, gitu loh maksudnya. Tapi kalau yang namanya perubahan ya of course pasti ada. Ya tapi gue tahu sih rasa gimana sih. Lu tahu nih kalau kedepannya nih pasti bakal bakal nggak bagus nih. Tapi ya gimana? Iya kan, mau diapain kayak juga susah nih gitu. Itu rasanya emang nggak enak banget sih. Iya, nggak enak banget. Contohnya kayak gini aja deh, contoh simple misalkan ya, kalau di produksi gitu misalkan. Misalkan let's say ada kebutuhan tiket pesawat, misalkan deh, yang paling gampang. Tiket pesawat itu kan misalkan dibuat sama tim dengan harga sekian, dengan asumsi ya tiket itu bukan kita akan masukin di harga terendah, kita juga tidak akan masukin di harga sangat tertinggi, tapi yang measure gitu ya. Tapi kan dengan catatan, kita jangan membeli tiketnya misalkan H-1 gitu kan, udah pasti harganya spiking up gitu. Betul. Kan udah kelihatan tuh. Nah, tapi ternyata nanti dana yang dibutuhkan ternyata meleset dari tanggal yang udah direncanakan. Ya kalau meleset dikit masih oke. Kalau melesetnya jauh ya harga yang udah kita rencanakan kan bisa spiking up juga, dan itu akan berimpact ke production kayak gitu sih. Iya. Itu biasanya contoh, itu yang diributkan oleh tim produksi pokoknya. Itu contoh simpelnya ya. Nah,
Gua kan kalau ngeliat di Indonesia ya, di bioskop-bioskop di Indonesia, biasanya kan tuh film itu kalau gue perhatiin umurnya akan di judge 5 hari penayangan, bener gak? Kurang lebih 5 hari Iya, kurang lebih penayangan. ya. 5 hari Ya penayangan. malah yang paling krusial tuh ya hari pertama dan juga first weekend gitu. Berat lah pokoknya kita film di sini. Nah, kalau misalnya lu ngelihat hari pertama nih, wah ternyata tidak terlalu menggembirakan. Itu rasanya gimana? Karena kan proses produksi balik lagi nggak sebentar kan, lama kan, budget di Korea juga gede. Tapi ketika lu ngeliat hari pertama, wah hari pertama ternyata tidak terlalu menggembirakan nih. Itu biasanya lu gimana tuh? Ya pasti, ya namanya kita manusia ya. Pasti kan kita ada down-nya dan lain sebagainya. Tapi menurutku itu kita nggak bisa lama-lama. Kita pada hari itu juga, misalkan kita harus punya strategi baru untuk apa yang kita lakukan di hari kedua dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Karena walaupun untuk film di kita ya di Indonesia ya menurut gue, walaupun kita sudah punya plan panjang gitu ya, plan long term, monthly dan lain sebagainya, tapi pada saat film udah rilis itu kita benar-benar harus go back ke daily plan gitu. Apa yang bisa kita shift untuk hari besok ya coba kita shift gitu. Jadi kalau misalnya lo nanya deg-degan, iya deg-degan banget, lo mulai nanya sama semuanya, gila itu rasanya udah kayak mau apa, udah sakit perut, mau nggak ngerti deh. Berarti Udah itu bisa tidur aja pasti. Hari pertama itu krusial banget ya? Banget sih. Itu sih menurut gue ya sayang juga ya, effort kerja bikin film bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, tapi kayak nyawa kita tuh sampai saat ini tuh masih dilihatnya secara harian, itu kan kayak berat sih. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai pembuat menurut gue, ya kita bisa membuat dengan sebaik-baiknya, dengan sangat terukur-terukurnya, sesuai kebutuhannya. Kalau gue selalu ke tim, gue selalu arahkan untuk approach kita dalam apapun tuh selalu efektif dan efisien sih menurut gue. Selalu efektif dan efisien agar memang apa yang kita buat dan kita spend itu memang sesuatu yang memang diperlukan gitu. Tapi memang ini ya gue nggak bisa nyalain bioskop juga ya, karena kan bioskop kan juga punya hitung-hitungannya sendiri. Tapi memang bioskop-bioskop di Indonesia itu memang tidak tidak memberikan kelonggaran mungkin atau toleransi gitu kalau untuk film-film produksi lokal. At least ya mungkin kalau hari pertama atau weekend first week itu mungkin penjualan belum terlalu ini, tapi dikasih kesempatan yang lain gitu. Nggak ada ya kalau di Indonesia ya? Secara tertulisnya gue rasa enggak, tapi intinya ya kan mungkin kalau dari kacamata eksibitor juga kan melihatnya sebuah bisnis ya, gitu. Jadi matriksnya ya performance. Gitu. Matriksnya pasti performance. Gitu. Ya, menurutku yang gini, yang bisa kita lebih atur gitu kan produknya gitu ya, produknya. Menurutku sebagai produser ya itu kita pada saat kita membuat sebuah film ya tentu jelas kita harus tahu dulu market apa yang kita tuju, gitu. Agar supaya itu dia pada saat kita melakukan semua upaya promo marketing memang tidak kemana-mana, tapi kita memang bicara kepada target penontonnya, gitu sih. Menurut gue gitu. Lu sebagai produser sendiri, lu tuh punya idealisme tersendiri nggak sih? Jadi lu tuh cuman pengen pokoknya kalau di Ident Pictures ya misalnya, gue cuman pengen film-filmnya adalah film-film yang seperti ini levelnya. Jadi gue nggak mau tuh kalau misalnya ngerjain film yang cuman ya yang penting asal jadi ada penonton yang menonton, udah gitu. Lu tipenya yang kayak gimana sih sebenarnya kalau sebagai seorang produser? Di Ident Pictures kita sangat
mengedepankan cerita ya. Hmm. Cerita yang mau dibungkus dalam bentuk seperti apa, maksudnya dalam genre apapun kita terbuka. Jadi Idea Pictures kita membuat drama, komedi, horor, dan lain semuanya. Kita tidak ada batasan. Aku dan Fajar sepakat kita mengeksplor semua genre cerita. Tapi utamanya core yang kita pegang adalah ceritanya itu sendiri. Jadi aku dan tim di Idea Pictures, kita punya tim development, kita punya tim kreatif. Di tahap pengembangan cerita, itu kita sangat care dengan cerita. Gitu. Aku tidak akan mengokekan sebuah project untuk on production kalau misalkan ceritanya belum siap. Gitu. Kayak gitu. Jadi menurutku aku salah satu produser yang sangat care sih sama cerita. Dan aku juga sangat suka dalam craftsman dalam membuat cerita itu aku suka banget. Jadi kita ada sistem kerja di tahap pengembangan cerita. Kita di filmmaking kita menyebutnya triangle system, di mana di situ ada produser, ada sutradara dan penulis. Nah, di masa itu kita mengembangkan cerita itu bersama, gitu ya. Nah, aku sangat suka sih. Aku personally sangat suka tahap itu. Membuat cerita, mengcraft cerita, segala macam aku sangat suka. Karena itu bisa jadi yang menjadi sebuah titik krusial dan nanti ke depannya akan seperti apa ya di tahap itu ya? Iya, karena menurut gua salah satu hal yang bisa membuat penonton, kan kalau kita mau bikin produk film bioskop, ya kan, kita kan harus membawa calon penonton kita, mereka harus membayar dan duduk di bioskop at least 90 menit, mungkin sampai 2 jam. Ya, kalau misalkan kita tidak memberikan cerita terbaik, gitu ya, cerita terbaik, ya mereka nggak akan engage lah gitu. Mereka nggak akan engage dalam berapa menit mereka bisa buka HP. Sekarang banyak banget lah distraksinya kan. Mereka bisa buka HP, atau ntar nge-tweet, lagi nonton, aduh filmnya boring nih, busuk nih, wah udah kelar kita kan. Gitu. Jadi menurut gue salah satu modal utamanya dalam membuat film, bukan hanya cerita ya, tapi cerita adalah salah satu yang paling utama menurut gue. Jadi gue menghabiskan lumayan panjang proses di pengembangan cerita sebelum akhirnya masuk ke tahap produksi. Kalau di Idea Pictures lah gitu. Oke. Karena gini, gue kan juga sebagai penikmat film ya, gue juga nonton film ya, gue film Indonesia gue juga nonton lah. Tapi gue pernah beberapa kali merasakan gue nonton film tuh film Indonesia ya, gue ngerasa aduh gimana ya? Kayak gue seperti nonton film kualitas sinetron kejar tayang tapi di bioskop aja gitu. Jadinya aduh. Makanya to be honest, gue kalau film Indonesia, gue memang sangat selektif banget sih untuk memilih apakah ini worth it gak ya buat gue tonton atau enggak gitu loh. Karena mungkin gue juga masih kena pengaruh juga ya, karena biasanya tuh film Indonesia itu kalau di bioskop muncul kan gak lama kan nongol di, kalau sekarang mungkin nongol di OTT lah ya, kayak di Netflix segala macam gitu. Kalau dulu kan orang dulu kan ngomongnya, gak lama lagi juga muncul di TV nih. Iya kan suka-suka kayak gitu kan. Nah itu juga yang sering gue rasain gini loh, karena buat gue sebagai penikmat film ya, mungkin ada beberapa ini kali ya, beberapa rasa yang kalau abis gue nonton film itu rasanya gimana gitu. Mungkin yang pertama adalah, aduh nih film jelek banget, serius. Ini cerita apaan sih gitu. Dulu dari mungkin baru 5 menit pertama pun udah ngerasa ini 2 jam berikutnya nih gue bakal boring banget di dalam teater nih. Atau yang kedua mungkin, ya udah, ya oke lah, biasa aja, dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Atau mungkin yang ketiga, gue merasa terhibur. Gue merasa ya at least apa yang disampaikan di film itu gue emosinya dapet lah ke gue. Mungkin kalau film action gue merasa seru, kalau film horor gue merasa wow ngeri nih. Nah tapi yang terakhir nih, ini yang gue mungkin ya gue ini pendapat pribadi gue ya, bisa salah bisa benar, tapi ini pendapat pribadi gue. Gue belum pernah ngerasain film Indonesia itu ketika gue kelar nonton, gue ngerasain anjir nih film keren banget dan gue pengen nonton lagi.
itu di titik di mana tuh gue belum ketemu tuh film yang sampai membuat gue ingin menonton lagi dan lagi dan lagi. Kan kita pasti ada lah ya film-film comfort film kita yang ketika kita udah kelar nonton, lu merasa wah ini film keren banget dan lu pengen nonton lagi kan. Nah, kalau di film Indonesia tuh itu yang gue belum rasain sih untuk di titik ini ya. Dan gue sebenarnya sampai sekarang masih menunggu gitu. Nih ada nggak nih film Indonesia nih yang bakal bisa seperti itu gitu loh. Karena gue percaya ya, kalau talk about marketing, sebenarnya tuh the best marketing kalau untuk sebuah film itu adalah ya kayak tadi yang kita bahas ya. Ceritanya sendiri, filmnya itu sendiri. Kalau film memang udah bagus, keren, orang tuh pasti akan share sih. Orang pasti akan membagikan dengan sukarela. Gue pun juga gitu. Gue pasti akan mungkin taruh di Instastory gue, sosial media gue. Wah ini film keren banget, gue harus nonton. Skornya segini gitu. Nah menurut tuh gimana? Mungkin lo kurang banyak nonton film Indonesia kali, Indri. Bagus-bagus lagi film kita tuh. Bagus-bagus lagi. Tapi kan memang film itu selera. Ya kan? Tidak mungkin, ya film itu sama seperti produk. Tidak mungkin kayak, bukan tidak mungkin ya. Maksudnya, ya film yang bisa disukai oleh semua lapisan konsumer itu baik banget. Gitu. Tapi kan pada dasarnya sebuah film, karena dia produk, dia punya target market sendiri. Tapi kalau misalkan, menurut gue gini, film Indonesia tuh sudah sangat jauh kualitasnya banget loh gitu. Kadang gue sedih juga gitu kalau ngobrol mana anak muda juga gitu. Kenapa misalkan dia bilang dia jarang nonton film Indonesia. Kenapa? Ya karena film Indonesia kayaknya nggak bagus apa segala macam. Terus gue tanya kapan terakhir nonton? Terakhir nonton kayak 5 tahun yang lalu gitu. Kayaknya kan tentunya nggak relevan gitu. Iya, Film Indonesia tuh bagus-bagus kok. Bagus-bagus menurut gue ya. Tentunya maksudnya dalam arti sudah jauh lebih baik gitu ya. Kualitasnya baik dari penulisan dan lain sebagainya itu menurut gua sudah lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu gitu. Itu gue setuju. Tapi memang menurut gua juga ada salah satu unsurnya ya, maksudnya gini. Nonton tuh menurut gue kayaknya bukan budaya utamanya orang Indonesia misalkan seperti itu. Kayak misalkan apa ya? Misalkan kalau kayak di India atau di mana itu kan nonton tuh jadi salah satu budayanya gitu. Jadi mereka bisa berbondong-bondong ke bioskop ya untuk menselebrasi sebuah film, celebrate film-film yang ada di sana gitu. Dan ada beberapa ini juga sih, kayak kalau misalkan kita ngomongin pandemi gitu, kita terbiasa nonton di rumah dan lain sebagainya, atau kita tadi lo bilang ngomong OTT, benar juga, gue juga suka ngelihat kayak bentar lagi tayang di OTT, tapi menurut gue tuh sayang gitu, karena pasti pengalaman lo nonton di OTT sama nonton di bioskop itu berbeda gitu, berbeda banget. Ya mungkin ada film yang kalau misalkan lo nonton di OTT masih oke gitu, tapi banyak juga film yang kalau lo nontonnya tidak di bioskop, lo tidak mendapatkan experience-nya, gitu. Experience utuh dalam menontonnya sih menurut gue. Iya, gue setuju sih kalau kayak gitu sih. Gue sih terakhir kali nonton film Indonesia di bioskop sebelum pandemi itu nanti kita cerita tentang hari ini. Iya benar kan itu. NKCTHI. Iya itu kan benar-benar itu Januari 2020 kalau nggak salah. Iya, pas banget sebelum pandemi kan. Iya. Habis itu kan pandemi udah tuh bubar dah semua itu. Iya sebenarnya gimana ya? Gue bukannya tadi balik lagi bukan berarti gue tidak terlalu nonton film Indonesia. Gue nonton tapi balik lagi gue lumayan selektif lah untuk kira-kira ini film worth it gak nih? Karena biar gimana pun gue harus keluar duit kan buat nonton di bioskop. Gue suka nonton di bioskop. Mungkin sebelum pandemi pun itu adalah hiburan gue. Saya hampir setiap minggu lah sama istri gue kalau nggak ada kerjaan ya nonton gitu lah. Istri gue juga suka nonton film Indonesia. Ya tapi gitu ya, mungkin itu kali ya pendapat pribadi gue, balik lagi gue masih belum bisa menemukan film yang seperti itu gitu. Tapi kalau untuk film ini film bagus, gue terhibur setelah nonton itu film, gue
lumayan banyak menemukan lah kalau untuk di Nanti film. nonton film gue ya, ada 3 tuh ntar yang udah jadi siap tayang loh itu loh. Ada film apa aja di? Ada Balada Si Oke, Roy, Sri Balada Sirat ya. Mulat, Sri Mulat. ada Oke. Sri Mulat, Mm-mm. ada Balada Si Roy, ada Inang. Terus sekarang itu Inang. yang udah siap tayang. Mm-mm. Inang itu horor. Oke, horor. Kalau Balada Si Roy drama remaja, Mm. ada unsur actionnya dari novelnya Mas Bulagong, Balada Si Roy. Mm-hmm. Jadi novel itu juga umurnya udah 30 tahun. Belum pernah diadaptasi menjadi sebuah film dan kita Edian Pictures yang pertama kali memfilmkan. Oke. Itu menarik banget. Mm-hmm. Terus ada Sri Mulat. Ya Sri Mulat kita pasti tahu semua Sri Mulat. Itu bisa dibilang mungkin biopik komedi pertama yang ada di Indonesia kali ya. Oh, lu bikin konsepnya biopik gini? Ya bisa kita bilang ini biopik komedi kan. Biopik dari sebuah grup komedi. Gitu. Berarti ini dong, lu nggak memindahkan yang dulu kita nonton di TV ke layar kaca, ke layar bioskop doang dong, berarti ada sebuah cerita di balik itunya dong. Coba lo buktikan sendiri nanti di bioskop. Ya oke deh, gue coba. Tak gue nonton. Ya kalau ya seangkatan kita Sri Mulat pasti nonton lah, nggak mungkin nggak nonton kan zaman-zaman itu. Iya. Nah kalau Inang apa nih? Inang horor apa yang lu tawarkan gitu? Karena kan kalau horor Indonesia ya kurang lebih kayak begitu kan. Nah, lu apa yang lu tawarkan dari Inang ini? Oke, Inang ini yang kita utamanya cerita itu adalah tentang kita tuh menabrakkan kepercayaan yang kita miliki dengan kepercayaan yang orang tua kita miliki. Jadi dia nih bercerita tentang ceritanya tuh berputar di tema namanya Rabu Wekasan. Rabu Wekasan ini adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar yang dipercaya dulunya itu Nabi Muhammad pada hari itu sakit gitu. Jadi dipercaya bahwa ke masyarakat sekarang dipercaya itu menjadi hari yang kurang baik gitu. Nah, di dalam cerita ini kita mencoba membangun cerita seputar kepercayaan yang dimiliki oleh generasi lebih tua di atas kita dengan generasi lebih muda. Bagaimana kita kedua generasi itu melihat sebuah mitos sih. Oke. Ini lebih ke psychological horror ya? Ya, ada horror, psychological, thriller gitu. Karena kalau gue merasa ya film horor tuh kalau terlalu banyak jump scare sebenarnya tuh curang. Semua orang juga kalau di jump scare pasti kaget. Nah itu buktikan juga. Menurut lo gimana Inang? Iya, oke. Berarti ada 3 film ya, Balada Si Roy, ada Inang, ada Sri Mulat nih. Sri Mulat. Iya. Gue sebenarnya yang penasaran Sri Mulat ini biopiknya mau dibawa kemana nih? Karena ya sebagai dulu yang penonton Sri Mulat ya. Menarik. Itu ada 12 aktor dalam satu film dan mereka masing-masing memerankan karakter-karakter Sri Mulat yang asli dan menurut gue keren banget sih. Mereka ada Biowan, ada Ibnu Jamil, ada Erik Estrada, Rukman Rosadi, ada Indah Permatasari, ada Zulfa Maharani, Awan Al-Gibran, banyak banget. Dan itu bagus banget sih. Oke. Menarik. Itu berarti semua tahun ini ya keluarnya ya? Yes, insya Allah tahun ini semua. Oke, sip ya, mudah-mudahan inilah ya, nggak ada
pandemi gelombang ke-4, ke-5, ke-6 lah ya, harusnya udah aman lah ya. Iya dong. Kita hopefully sebentar lagi mendengar pengumuman bahwa bioskop udah 100% dibuka gitu. Karena kan transport umum udah pada dibuka kan, public transport kan. Iya. MRT udah 100%, kereta udah 100% gitu. Ya, harapannya hopefully bentar lagi bioskop sih 100% menurutku. Oke. Mudah-mudahan tidak ada angka-angka yang menegangkan. Iya, harusnya udah nggak ada sih. Kan lagi juga tahun ini juga pemerintah udah kasih kita buat ini ya, lebaran ya, buat bisa Iya. mudik ya, asal udah booster sih. Booster. Harusnya aman sih. Ya gue sih juga udah beberapa kali nonton pas pandemi ini. Ya nggak ada masalah sih. Iya, udah kembali rame sih, ya kan? Iya, udah kembali rame gitu. Jadi mudah-mudahan bentar lagi dibuka 100%. Betul, mudah-mudahan ya. Jadi supaya industri film Indonesia juga bisa ada chance lagi ya untuk ini ya, bisa bersaing sama film lain ya. Sudah banyak film-film bagus yang udah dibuat selama pandemi ini yang nunggu tayang. Iya, yang kasihan itu tuh apa tuh? KKN Desa Penari itu kasihan, bila dari tahun berapa itu tidak mau tayang tapi kan lebaran ini. Iya, mau tayang tapi kan udah berapa kali kan dia diundur lagi, gila itu sampai ceritanya itu cerita di Twitternya dari tahun berapa itu, 2019 ya kalau nggak salah. Iya. Ya, tapi ya hopefully lah jadi lebaran ini kan tayang. Ya, mudah-mudahan lah ya. Gue juga pengen sih ngelihat film Indonesia maju juga. Ya, setidaknya buat gue kalau untuk ukurannya Asia, at least bisa sampai menyamai levelnya Korea. Wah, itu sudah keren banget sih menurut gue. Amin. Iya. Oke deh Santi, thank you banget tuh buat ngobrol-ngobrol ya. Gue seneng ngobrol sama lo. Gue banyak dapet insight sih tentang kerjaan produser yang ternyata kerjaannya tuh nggak hanya cuman ini ya, cari modal doang, ternyata ngurusinnya benar-benar banyak banget yang mesti diurus, banyak banget yang mesti dikerjain, dan juga ya gue bisa bayangin sih gimana rasanya deg-degan ketika film lu muncul hari pertama itu. Sakit perut itu pasti. But anyway, sekali lagi gue thank you banget buat Santi. Semoga juga film-film yang diproduksi sama Idean Pictures juga inilah ya, filmnya juga bisa ke film-film yang keren, film-film yang memang nggak yang berkelas lah ya, yang bisa bersaingan dengan film-film dari luar gitu. Oke, gue close. Thank you, Andri. Ya, sama-sama loh. Gue close untuk Talk to Talk Podcast episode kali ini. Gue Andri dan Susanti Dewi mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Dan jangan lupa juga nonton film Indonesia di bioskop. Bye.